Bapak Ibu, tadi waktu sejak saya datang, saya memperhatikan sekeliling, lalu ada satu hal yang saya baru sadar Bapak Ibu, bahwa ternyata saya ini masih muda. Ya. Karena saya beberapa hari yang lalu baru merenungkan Amsal itu bahwa orang-orang muda itu pakai kekuatan kan, sedangkan hikmat itu milik orang yang beruban. Nah, saya tinggal dengan anak-anak usia 17, 18, 19, 20 di mana saya satu-satunya yang beruban di sana gitu ya, gitu. Tapi waktu datang ke sini ternyata rambut saya masih banyak hitamnya dibanding Bapak Ibu gitu ya. Gitu. Saya pakai sepatu itu memang harus dilepas di luar, tapi istri saya bilang kemarin, "Seng, kamu kalau tak lihat sepatumu itu, wah, kamu kelihatan kayak anak muda betul. Cuman kalau saya lihat ke atas tuh ternyata memang sudah tua gitu." Itu menurut istri saya gitu. Tapi waktu datang ke sini saya bersyukur bahwa saya masih digolongkan orang-orang muda Bapak Ibu gitu ya. Setidaknya begitu. Nah, kenapa begitu? Tadi Pak Yo tanya anaknya berapa Pak di asrama gitu. Ini mulai hari ini di Kota Salatiga ada persekutuan doa gabungan dari SMP, mulai dari SMP. Satu kota itu dibagi menjadi 4 rayon. Satu rayon sekitar 3-4 sekolah. Dan total siswa SMP yang beragama Kristen, setidaknya dari SMP Negeri 1 sampai Negeri 10, SMP Kristen yang lain, 1.536. Itu ya. Dan dalam setiap 4 bulan sekali sudah sepakat bahwa akan ada persekutuan doa gabungan. Gitu, setiap rayon gitu. Nanti Paskah mereka mau persekutuan mau ibadah Paskah bersama sekota Salatiga. Bulan Mei yang lalu mereka itu ada KKR Bapak Ibu di tempat kami, yang datang dari kota Salatiga itu 800 SMP dan SMA. Yang datang dari wilayah Kabupaten Semarang itu sekitarnya itu 2000. Dan kemarin sudah bilang begini, itu 800 SMP SMA, ternyata SMP aja 1.500. Berarti kemarin belum datang semua. SMA mungkin segitu. Tapi kami bertahap, ya berdoa. Kemarin sudah ditanya begini, Pak, bersedia enggak memfollow up yang Kabupaten Semarang? Gitu. Saya bilang ya bersedia gitu. Tapi memang kita harus tunggu waktunya Tuhan, itu semua gitu ya. Enggak bisa, wah karena ini berhasil terus kita kerjakan semua. Tapi ini Bapak Ibu, usia 13, 14, 15, saya masih ingat kalau Pak Yo masih ingat kami ajak berdoa datang ke tempat kami hari Minggu ibadah itu. Yang Pak Yo lihat itu anak-anak muda usia belasan begitu. Dan saya tidak tahu Pak Yo masih ingat atau tidak, saya lupa di tempat ini atau di rumah gitu. Beliau bilang Januari 2022 gitu. Tuhan suruh saya maksudnya membuat kebaktian untuk anak-anak usia di bawah 20 tahun. Bapak Ibu tahu, waktu itu, gitu ya, saya sih nggak tahu gimana. Kenapa? Waktu saya usia lebih muda, saya nggak pernah khotbah di depan anak-anak muda. Gitu. Saya lebih banyak bergaul dengan orang-orang tua, senior, dan itu semua dibanding dengan anak-anak muda. Gitu. Waktu itu kalau saya ngomong mereka nggak paham. Gitu. Terlalu sulit katanya. Gitu. Dan saya nggak pernah. Tapi setelah usia bertambah, Tuhan suruh begitu. Dan di hati nggak ada, gimana caranya Tuhan, nanti ngomong gimana, pokoknya ya mau aja. Gitu. Nggak tahu caranya. Waktu saya pikirin juga gimana, cara yang bikin, ngumpulinnya gimana. Pokoknya ya mau. Dan Tuhan itu bisa membuka pintu-pintu Bapak Ibu. Tiba-tiba SMA Negeri 1 Kota Magelang menghubungi saya. Tolong Pak, bicara di retreat SMA Taruna Nusantara di Kota Magelang. Pintu terbuka untuk kami masuk melayani persekutuan siswa di tengah pandemi. Sampai beberapa kali. Ada SMP Kristen di Kota Semarang, ibadah penutupan semester di depan 500 lebih siswa. Saya diundang untuk khotbah. Padahal nggak pernah. Kalau sebelumnya istri saya youth pastor, nangani anak SMP, SMA, mahasiswa awal. Bertahun-tahun dia, sejak dia sekolah teologi sampai kemudian dia menjadi rohaniwan, full timer penuh waktu, sekitar 10 tahun lebih dia dengan anak-anak usia segitu. Tapi saya tidak gitu. Waktu usia saya 20-an aja saya tidak khotbah dengan mereka, tidak melayani
mereka. Tapi waktu Tuhan bicara sesuatu di hidup kita dan kita itu mau gitu ya. Banyak orang kan mikir saya enggak bisa, saya tidak pernah, saya enggak tahu caranya gitu. Bukan. Banyak orang berpikir lalu ya melayani siapapun yang Tuhan suruh, saya tidak berkata harus orang muda gitu ya. Tapi kita pikir gimana caranya, gimana itunya itu, pendekatannya itu. Tapi kalau itu Tuhan yang suruh di hidup kita, Bapak Ibu, ya kita mau saja. Gitu. Dan ternyata itu latihan-latihan, pintu-pintu dibukakan. Gitu. Ada terus yang kemudian persiapan. Nah, Januari 2023, saya diundang lagi, retreat satu SMP Kristen dari kota Semarang, retreat Salatiga. Dan ada titipan pesannya, Pak, tolong nanti altar call. Oh, dia pikir kalau altar call Roh Kudus tidak bekerja mau maju mereka gitu ya. Saya bilang gimana caranya anak SMP kelas 2 altar call cuma satu sesi ya kan gitu. Tuhan kalau engkau tidak bekerja tidak bisa. Kalau engkau tidak bekerja tidak bisa. Nah Tuhan itu sebenarnya menyiapkan kita Bapak Ibu. Tanpa kita sadar, tanpa kita tahu. Gitu. Ya kan. Bapak Ibu kalau ada terus di dekat kandang ayam. Keluar dari situ Bapak Ibu nggak ngerasa apa-apa. Orang lain merasa Bapak Ibu bau ayam. Ya nggak? Ya. Bahkan bau kotoran ayam. Ya kan? Karena Bapak Ibu deket-deket dengan ayam dan kandang ayam. Gitu. Nah itu yang terjadi. Ada 3 anak dulu kami utus pelayanan di satu tempat. Dan setiap hari selama beberapa minggu mereka itu dikasih tugas di cold storage begitu, di pendingin, daging-daging yang dibekukan, disuruh motongin, disuruh itu semua. Mereka seharian itu 8 jam bergumul dengan daging-daging itu dipotongin, ini semua untuk dimasak, dicairkan semuanya. Waktu mereka kembali ke asrama, mereka merasa biasa aja. Temannya merasa, kamu kok bau amis, kok bau daging semuanya. Karena berjam-jam ada di situ. Gitu. Nah satu hal yang tadinya saya tidak punya itu, penginjil. Pak Yo bilang dengan saya, Bapak dalam 3 tahun depan transisi jadi penginjil. Nah, saya juga nggak mikir caranya gimana. Gitu. Tapi ketika pengurapan itu turun, tiba-tiba cara ngomongnya lain, cara bicaranya lain. Bahkan saya sendiri bisa lihat ini, kok saya bisa ngomong begitu ya? Ini sambil ngomong nih, sambil jalan-jalan gitu. Saya bisa khotbah nggak cuma di sini, jalan ke sini, jalan ke sana. Nanti kalau Bapak Ibu lihat rekamannya, oh itu bukan saya. Saya sendiri sambil jalan-jalan ini juga nggak tahu setelah ini ngomong apa, ngomong terus keluar. Gitu. Terus gitu. Itu yaitu karena bergaul. Bergaulnya dengan siapa? Waktu Saul ya kan, bergaul dengan nabi-nabi, langsung dia bisa bernubuat, langsung dia kepenuhan roh. Langsung itu karena dia bergaul dengan siapa. Gitu. Nah, itu yang menentukan Bapak Ibu. Nah, saya mau cerita itu tadi tiba-tiba itu menurut manusia. Tapi sebenarnya ketika kita menantikan Tuhan itu tidak tiba-tiba. Itu Tuhan memberitahu, itu Tuhan menyiapkan. Itu tiba-tiba itu buat orang yang tidak terbiasa menantikan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, mendengar Tuhan, ngikuti maunya Tuhan. Seakan-akan peristiwa-peristiwa terjadi dengan tiba-tiba. Bahkan waktu peristiwanya terjadi dia juga tidak tahu. Contoh, Hana dan Simeon. Hana dan Simeon ini menghabiskan waktu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun menantikan janji Tuhan bahwa yang diurapi itu akan datang, ya kan? Hana sejak muda dia menikah beberapa tahun, kemudian dia tinggal di Bait Allah. Simeon juga begitu. Menunggu siapa? Mesias. Siapa Mesias? Yang diurapi. Yang punya pengurapan dalam hidupnya. Dia nunggu pengurapan itu datang. Yang punya pengurapan dalam hidupnya. Dan waktu pengurapan dan yang diurapi itu datang dalam bentuk bayi, dia bisa kenali itu. Datangnya bukan dalam bentuk membuat mujizat 5 roti 2 ikan. Datangnya bukan dalam bentuk jalan di atas air meneduhkan badai. Datangnya bukan dalam bentuk membangkitkan orang mati. Datangnya belum dalam bentuk mengubah air menjadi anggur. Datangnya masih berupa bayi. Tapi dia bilang, mataku sudah melihat keselamatan dari Tuhan.
Kok dia bisa tahu? Sedangkan yang lain yang lihat di depan matanya mujizat-mujizat yang dikatakan firman Tuhan ini penggenapan, tidak bisa mengenali. Karena mereka tidak menginginkan dan menantikan. Orang yang menantikan waktu yang dia pikir akan datang berupa pohon apel besar dengan banyak buahnya, waktu datangnya biji kecil. Dia bilang, ini kebun apel, ini pabrik jus apel, ini akan jadi pabrik cider kalau di Inggris itu. Apel yang difermentasi sari buah apel. Kenapa? Karena dia menantikan, karena dia menginginkan. Sehingga ketika yang datang baru bayi, ya kan? Yang datang baru bayi Yesus loh, tapi waktu dia lihat ini janji Tuhan. Nah sedangkan di hidup kita kalau kita tidak menginginkan itu, waktu yang datang itu sudah mujizat, spektakuler, supranatural, kita masih belum bisa ngerti ini Tuhan. Gitu loh. Dan kalau Bapak Ibu bisa mengenali itu, kenapa Bapak Ibu datang ke tempat ini? Apa yang membuat Bapak Ibu ada hari ini di tempat ini? Mencari apa? Menginginkan apa? Itu pertanyaannya. Ya kan? Bapak Ibu cari apa tempat ini? Atau Bapak Ibu cari siapa datang ke tempat ini? Itu pertanyaannya. Itu. Orang cari apa? Orang cari siapa? Itu. Dan seringkali kita tanpa sadar mau menggantikan pribadi itu ya dengan fasilitas, dengan kenyamanan, dengan kemudahan, dan banyak hal lainnya. Gitu. Ayat ini tidak saya siapkan, tapi mari kita buka. Untuk apa, di mana ya? Kamu pergi ke padang gurun. Ya. Matius 11 ayat 7 dan selanjutnya saya baca. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus tempatnya di istana raja. Jadi untuk apa kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Sampai di sini Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus tanya, kamu kok sampai pergi ke padang gurun? Untuk apa? Padang gurun kan gak ada apa-apa. Padang gurun gak ada AC-nya. Padang gurun tidak ada atapnya. Padang gurun tidak ada airnya. Padang gurun tidak ada fasilitasnya. Padang gurun itu lihat ke kanan, ke kiri, mau ngapain bebas Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena lihatnya pasir. Kalau ke pasar malam, orang bisa cari makanan, cari hiburan, cari permainan, cari hadiah, cari orang lain. Macam-macam. Tapi kalau ke padang gurun tidak ada pilihan lain. Bebas di padang gurun. Gitu. Mau nggak pergi ke padang gurun? Untuk apa orang pergi ke padang gurun kalau tidak ada sesuatu di padang gurun? Sedangkan orang coba ditarik dengan berbagai macam hal. Ya kan? Bapak Ibu yang datang dari luar Jakarta, Jabodetabek, ada? Boleh saya lihat tangannya diangkat? Oke. Yang datang dari luar Pulau Jawa sekarang? Ya. Oke. Yang datang dari luar Indonesia? Ya. Oh ada yang waktu lalu, ya kan? Ada juga? Ya. Ya. Ya, baik. Coba Bapak Ibu bertanya kepada diri sendiri, untuk apa datang ke tempat ini? Cari apa? Itu. Untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Ini yang ditanyakan Tuhan Yesus. Ya kan? Untuk apa? Bapak Ibu kan tahu kan, diberitahu mulai jam 9 kan? Ya kan? Diberitahu enggak selesainya jam berapa? Enggak kan? Kok mau? Kami juga ibadah 10.30.
Dan saya selalu beritahu, kita tahu kapan mulai, kita tidak tahu kapan kita selesai. Itu. Mau enggak? Gitu. Gitu. Kenapa? Loh, ada orang mau nunggu bertemu dengan dokter spesialis 5 jam. Dan waktu bertemu 5 jam, baru diberi rekomendasi untuk bertemu, diperiksa oleh dokter yang lain. Karena dia menganggap dokter yang dia tunggu itu berharga dan penting. Ya kan? Kenapa kok dia mau menunggu? Kenapa kok namanya pasien? Patient kan? Sabar. Ya kan? Nunggu. Patient itu kan sabar. Kenapa kok mau nunggu? Karena dia menganggap bahwa ini penting. Kalau nggak penting pasti tanya. Orang biasanya aja, ini kan nggak tahu doa berkatnya jam berapa. Kalau ibadah di gereja udah jelas. Jam 9 sampai 10.30. Karena nanti jam 11.30 udah ada ibadah berikutnya. Dan sebelum 10.30 semua berlomba keluar supaya parkiran tidak macet. Yang datang kebaktian berikutnya belum datang. Gitu. Kenapa? Bapak Ibu, untuk apa pergi ke padang gurun? Lihat apa? Buluh yang digoyangkan angin. Orang yang berpakaian halus. Orang yang berpakaian halus tempatnya di istana raja. Loh, kalau Bapak Ibu tahu, pengurapannya Pak Iyo, yang utama jawatannya itu kan penginjil. Penginjil itu sulit sekali khotbah di depan orang yang sudah percaya. Jadi kalau Bapak Ibu disuruh bertobat terus, ya itu biasa. Gitu. Penginjil itu kata Reinhard Bonnke paling susah. Kalau cara mau membuat penginjil frustrasi gampang. Suruh dia khotbah terus di depan orang percaya. Gitu. Pasti stres. Gitu. Makanya harus pergi-pergi menginjil. Gitu ya. Gitu. Karena memang tidak bisa. Itu penginjil. Gitu. Nah sekarang mulai muncul Pak Iyo. Saya antusias maksudnya ketemu. Wah, hari kita beritakan Injil ini ya. Belum dengar ini. Nah, itu. Tapi kalau dulu, waduh, ngapain ini? Serahkan istri saya aja. Itu. Tunggu setelah agak bertobat, lumayan, mulai haus dan lapar, mari kita muridkan. Ya kan? Tapi, kadang-kadang Tuhan itu nyuruh kita, memberi mandat kepada kita, bukan sesuatu yang kita mau, yang kita tahu, yang kita sudah punya, tapi yang dia mau. Ya terserah dia sebenarnya. Kalau kita seperti tadi berkata, I am yours. Ya kan terserah dia yang punya. Mau dipakai jadi apa? Nah saya beberapa waktu yang lalu, tes psikologi, kepribadian, 2 macam tes yang berbeda. Setelah itu diberi penilaian oleh seorang psikiater, dan kemudian di follow up oleh seorang konselor profesional. Waktu dilihat hasil tesnya ini semua, beliau memang bilang, Pak, Bapak ini sebenarnya tidak cocok. Gitu. Kepribadian Bapak, tipe ini semua tidak cocok dengan jenis pelayanan yang sekarang ini Bapak lakukan. Betul sekali. Gitu. Saya juga tahu. Gitu loh. Loh, iya. Jadi 5 tahun yang lalu, semua orang yang datang mendoakan saya begini. Tuhan memberi Bapak hati Bapak. Tuhan kasih hati Bapak. Tuhan kasih, dikasih. Kenapa dikasih Bapak Ibu? Enggak punya. Loh, ini cuma untuk memeluk, ngasihi, menerima, bilang kalau kamu itu berharga, luar biasa. Tuhan punya rencana di hidupmu. Ini gini, cuma untuk dengerin mereka ngomong. Setelah didengerin sepertinya yakin. Wah luar biasa, besok diulangi lagi. Itu. Tapi waktu dikatakan begitu, ya mau. Disuruh jadi begitu, ya mau. Terus konselor ini bisa ngomong begini, Pak, ya gelas itu tidak didesain untuk menyedok pasir. Tapi ketika sekop tidak ada, ya kan? Yang ada gelas, ya sudah dipakai gelas. Orang kan bilang sayang dong ini nanti tidak maksimal, tidak efisien dan semuanya. Betul. Tapi waktu sekop nggak ada. Gelas dipakai. Nah saya tahu hidup saya ini gelas. Sebenarnya ya minimal jus, wine, gitu ya. Itu wah begitulah. Ditaruh di meja. Bukan untuk nyekop pasir. Tapi waktu sekop tidak ada. Gitu loh. Nah ini masalahnya Bapak Ibu. Tuhan itu move on.
Waktu dia cari sekop tidak ada. Dia tidak meratapi sekop. Dia cari alat yang ada. Dan apakah siang hari ini, pagi hari ini, Bapak Ibu bilang, aku alat yang ada. Tuhan pakai aja. Tidak selalu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu mau, pikirkan, bayangkan, inginkan. Gitu. Dan seperti yang Pak Yu bilang tadi. Kalau saya bertanya, saya dulu pernah ngomong gini, Tuhan, harusnya itu ya, menurut manusia. Dulu itu Tuhan nyekolahkan saya konseling. Psikologi. Lumayan lah. Setelah sekian tahun punya keterampilan, keahlian, kemampuan untuk melayani, mendengarkan, memeluk, mengusap air mata apapun itu. Gitu. Tapi kuliahnya bukan itu. Penelitian akademis, studi. Buat apa? Ya terserah Tuhan. Gitu. Gitu. Masa Musa mau memimpin 2 juta orang Israel berhadapan dengan Firaun dengan itu semua persiapannya mengembalakan domba mertua? Nah, kita mau ngajari Tuhan, Tuhan persiapanmu kurang cocok. Ya kan? Nggak gitu harusnya Tuhan. Harusnya itu ya dia naik tingkat dong. Ya kan? Dia jadi gubernur di satu provinsi di Mesir dulu dong Tuhan. Bukan dibawa ke Midian. Dulu kan dia sudah hebat. Punya pedang di tangan kanannya. Dia aja berani bunuh, berani membela bangsanya. Waktu Tuhan beri beban di hatinya. Kenapa kok harus disingkirkan 40 tahun ke Mesir? Dan setelah 40 tahun, pedangnya udah nggak ada. Kemampuan perangnya sudah tidak ada. Padahal firman Tuhan bilang loh, Musa itu dididik dalam hikmat, berkuasa dalam perkataan, ya kan? Dan pengetahuan. Dia ngerti semua strategi perang, dia ngerti bagaimana manajemen, dia ngerti bagaimana memimpin pasukan, dia ngerti bagaimana merencanakan ini semua, mengatur, mengelola logistik untuk 2 juta orang yang akan keluar, bagaimana membagi itu semua. Kok nggak gitu persiapannya Tuhan? Kok tidak begitu caranya Tuhan menyiapkan? Itu. Ada banyak orang yang seharusnya dengan kemampuannya itu menurut dunia, dia orang yang tepat. Gitu. Tapi ternyata Tuhan tidak cari itu. Gitu loh. Karena Saul sebenarnya menurut perawakannya, ya kan tinggi badannya, bahu ke atas itu paling tinggi. Gitu. Jadi kalau dia memang jadi pemimpin perang ya wajar. Yang lain itu tingginya di bawah. Dia tingginya di atas rata-rata kok. Tapi ternyata dia tidak selalu tersedia buat Tuhan. Dia nggak selalu mau ngikutin cara dan maunya Tuhan. Itu persoalannya. Itu. Firman Tuhan bilang begini, bukan persembahan yang aku kehendaki, bukan korban bakaran, itu ya. Tapi orang yang melakukan kehendakku, orang yang ngerti hatiku, orang yang hatinya mau menyenangkan hatiku, orang yang kepingin untuk melakukan kehendakku. Itu sebabnya Daud itu jadi gambaran profetik dari Tuhan Yesus, ya kan? Karena semua yang dilakukan Daud itu sebenarnya melanggar hukum Taurat kan. Nggak bisa dong. Imam besar setahun sekali masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Membawa darah korban untuk dirinya sendiri dan untuk umat. Lah ini sama Daud nggak ada. Dihilangin, diganti praise and worship. Dasarnya apa? Mati loh, imam besar aja masuk ketika dia tidak sepenuhnya benar. Bisa mati. Tapi kok bisa diganti begitu? Kenapa? Karena ini gambaran perjanjian baru sebenarnya. Apa sih yang Tuhan inginkan? Apa sih yang Tuhan cari? Hati yang mau berkata, Tuhan, jadi menurut perkataanmu. Seperti yang dikatakan oleh Maria. Tuhan, aku ini hamba-Mu. Jadi menurut perkataanmu. Jadi Tuhan, jadi. Dan Bapak Ibu percayalah waktu Tuhan mau ngomong sesuatu kepada kita.
Dia akan memberi kita suasana, atmosfer, hadirat Tuhan yang kuat, penglihatan yang jelas, nubuatan yang jelas. Pokoknya kita dibuat tidak tahan. Karena Tuhan sedang merayu kita. Orang merayu itu kan pakai segala macam cara supaya yang dirayu itu mau. Ya kan? Yang senang bunga dikasih bunga, yang senang bunga deposito kasih bunga deposito. Gitu kan? Pokoknya supaya mau. Gitu. Nah kalau orang rayuan gombal setelah mau ditipu. Tapi Tuhan tidak. Gitu. Makanya Maria didatangin malaikat. Dan ketika didatangin malaikat, wow, di bawah hadirat Tuhan itu orang tidak bisa, Tuhan, I am yours, gitu. I am yours, gitu. Lu bebas dong. Wong sudah bilang I am yours, nanti marah Bapak Ibu, gitu. Tiba-tiba ada perubahan-perubahan dalam hidup yang sepertinya, lu Tuhan kok begini, kemarin doa sedikit dijawab, kemarin begini langsung mujizat, setelah ini kok sulit Tuhan. Katanya I am yours. I am yours itu rayuannya Tuhan. Bapak Ibu bilang, iya Tuhan, I am yours. Ya bebas dong, mau diremet, mau diapa, mau diminum, mau enggak, mau dibuang, bebas. Terus kita, kok gini Tuhan? Katanya I am yours. Kenapa? Loh, karena kita nggak ngerti kenapa maksudnya bahwa Musa itu harus 40 tahun di Midian mengembalakan domba mertuanya lagi. Karena kalau dia tidak disingkirkan ke sana 40 tahun, saya percaya itu, 2 juta orang di padang gurun itu, matinya bukan karena Tuhan, karena tangannya Musa, dipedangin semua sama Musa. Ya kan? Gitu. Oh, dan bagaimana mungkin orang yang seperti itu bisa kemudian sujud? Waktu pemberontakan terjadi. Waktu sungut-sungut itu. Karena yang Tuhan pentingkan itu yang di dalam. Yang Tuhan mau persiapkan itu yang di dalam nih loh Bapak Ibu. Hati itu semua mengikuti. Karena yang Tuhan mau percayakan kepada kita itu sesuatu yang besar gitu. Pengurapan ini sesuatu yang besar. Waktu pengurapan turun kepada Saul, dia berubah menjadi manusia lain. Tiba-tiba aja lain. Orang akan lihat, wow. Orang diurapi itu, wow. Setelah turun, pengurapannya pergi. Kan tidak semua pengurapan tinggal ya. Ada yang untuk pelayanan itu masih datang dan pergi karena tubuh kita belum kuat untuk menahan ketika dia tinggal terus hidup kita. Gitu. Pengurapan yang turun di Simpson itu loh Bapak Ibu. Ya kan? Itu kan tiba-tiba dia bisa mencapik-capik singa. Tiba-tiba dia bisa mengikat anjing hutan 300 ekor. Diikat semua. Ini gimana sih? Coba Bapak Ibu bayangin. Ngikatnya gimana coba? 1 diikat ekornya sepasangan, lari nggak dia? 300 loh, ini kan satu-satu, nggak mungkin. Gitu. Terus dikasih obor ekornya, gitu. Ini waktu ngikat pasangan kedua, pasangan pertama gimana? Gitu. Oh, kok nggak lari? Gitu. Itu gimana? Bayangin nggak Bapak Ibu? Ini di bawah pengurapan bisa kayak gitu loh. Nggak usah praktek Bapak Ibu kalau tidak digerakkan roh Tuhan nanti cari anjing-anjing tetangga diikat itu enggak lah. Tapi under anointing itu bisa seperti itu, gitu loh. Tiba-tiba ada sesuatu dan Bapak Ibu punya keberanian yang tadinya itu pemalu, yang tadinya itu nggak suka ketemu orang dan macam-macam di bawah pengurapan yang tadinya ngomongnya terbata-bata, yang tadinya tidak pandai bicara. Pokoknya pengurapan itu mengubah orang gitu. Nah makanya waktu berubah di dalamnya ini siap nggak? Gitu. Itu gambarannya seperti orang tiba-tiba itu diberikan wow banyak hal. Bangunan yang tinggi dan itu semua. Nah kalau ternyata fondasinya itu rapuh. Waktu bangunan-bangunan ditambah tinggi di atasnya dan semuanya. Tinggal tunggu waktu roboh sebenarnya. Tapi banyak orang ketika dikasih tahu fondasi ini penting, yang di dalam ini penting, hati dengan Tuhan ini penting. Tidak terlalu senang, karena yang di dalam ini tidak kelihatan. Tidak ada orang memuji fondasi kan Bapak Ibu.
ya kan? Datang ke sini akan bilang, wah AC-nya dingin, sound systemnya bagus, ya kan? Kursinya enak, karpetnya itu. Nggak ada yang muji, wah Pak, fondasinya kuat ya Pak? Nggak ada, ya kan? Nggak ada. Sampai gempa datang, ya kan? Sampai ujian datang, baru akan kelihatan apakah bangunannya akan tetap tahan berdiri atau roboh. Gitu loh. Nah ini masalahnya. Dan fondasi yang dalam itu tidak dibangun 1-2 hari. Satu bangunan besar yang kemudian sudah ada pagar sekelilingnya, sedang dalam proses pembangunan, berbulan-bulan, kok nggak nongol bangunannya? Ternyata dia menggali ke dalam, menggali ke dalam, menggali ke dalam, menggali ke dalam, untuk sesuatu yang nanti ketika ditaruh lantai demi lantai, lapisan demi lapisan, bangunan demi bangunan di atasnya, dia akan mampu menopang. Gitu. Jadi, untuk apa kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Apa Bapak Ibu? Nabi, orang yang punya roh Allah di dalam hidupnya. Dan di perjanjian lama hanya orang-orang tertentu yang ada pengurapan dalam hidupnya. Yang ada roh Tuhan dalam hidupnya. Dan mereka mencari itu. Itu sebabnya Elisa waktu Elia mau terangkat, dia berkata, Bapakku, orang-orang Israel dan keretanya yang berkuda. Terjemahan bahasa Aramnya menurut saya menjelaskan. Dia bilang begini, Bapakku, ya, kehadiranmu, perantaraanmu, roh Tuhan yang di dalammu jauh lebih penting daripada semua pasukan dan kereta berkuda yang dimiliki Israel. Ya. Firman Tuhan bilang begini, Mazmur, orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda. Kami bermegah dalam nama Tuhan. Ini orang yang tahu kekuatan roh Tuhan itu lebih penting dibanding pasukan. Lebih penting dibanding kereta perang, padahal itu ukuran secara manusia. Dan hati seperti ini dimiliki oleh Daud. Yang dia bilang, Tuhan kau boleh ambil apapun dalam hidupku. Tapi jangan ambil rohmu. Sedangkan Saul, tolong jangan permalukan aku ya. Tidak apa-apa, roh Tuhan pergi, tidak apa-apa, Tuhan tidak berkenan. Yang penting aku tidak kehilangan muka di depan rakyat ini. Apa yang utama di hidup kita? Apa yang kita mau cari, Bapak Ibu? Apa yang kita hargai di hidup kita? Apa yang kita tunggu di hidup kita? Apa yang kita kejar di hidup kita? Kalau Bapak Ibu datang ke tempat ini, mungkin datang dari tempat yang jauh, butuh kerinduan aja. Butuh, Tuhan aku mau Engkau, ya kan? Memang salurannya manusia, lewat penumpangan tangan dengan itu. Banyak saya tidak buka ayatnya. Tapi Tuhan aku mau Engkau, aku mau rohmu di hidupku, dan itu lebih penting dari yang lain. Dan Pak Yu diberi Tuhan untuk membagikan, ya kan, apa yang beliau dapat dari Tuhan, yang digali, yang dierami selama belasan tahun, gitu. Dan tidak semua orang begitu, gitu. Dan saya mencoba untuk menggali, bertanya, minta ditumpangi tangan pemimpin saya dengan berbagai macam cara, gitu ya. Itu kalau Yakub itu sudah pakai domba yang aromanya jadi kesenangannya, Ishak gitu-gitu juga enggak keluar blessingnya. Bapak Ibu tinggal ngantri di sini, berlutut nanti ditumpangi tangan gitu. Tambahi kerinduannya, gitu. No, kalau yang gampang aja kita enggak punya kerinduan, apalagi yang harus sulit. Ini saya coba. Kesenangannya apa? Memang tidak bisa dibayar. Kalau kita mau coba bayar itu nanti seperti Simon itu di Kisah Para Rasul. Enyahlah engkau, binasa engkau dengan uangmu, ya kan? Mau bayar pengurapan Tuhan, tidak bisa. Tapi orang tuh bisa coba kalau punya kerinduan. Gimana sih ini? Kok seperti botol tertutup ini loh. Mau kejar di beberapa orang, karena saya tahu dia ini punya sesuatu, tapi jurusnya tidak pernah dikeluarkan. Gitu. Ini mengejar, ini merindukan. Saya lihat di dalamnya ada air, tapi kok saya tidak pernah ikut basah. Gitu. Itu orang-orang tertentu harus digali. Gitu. Bayangin, saya mau minta ditumpangi tangan, saya berlutut di depannya disuruh berdiri. Iya,
Gimana Bapak Ibu gitu? Menginginkan, sudahlah, itu jual mahal, dan gini-gini. Enggak, Tuhan. Gitu. Saya menginginkan apa? Saya menginginkan roh Tuhan yang ada di dalam diri orang itu. Karena Tuhan memberi kepada setiap orang kadang kan spesifik ya. Gitu. Nah orang nanti akan ngomong, ya udahlah terima aja yang kamu punya. Ya tergantung kehausannya, tergantung kerinduannya. Tuhan juga bilang boleh kok, minta kok. Gitu. Dan Tuhan juga memberi tugas kepada saya untuk mengambil dan membagikan. Gitu. Jadi Tuhan, ini piye, gimana caranya ya? Dapat ya, menginginkan terus gitu. Sampai cara-cara, tiba-tiba ada 2 pengurapan, saya bilang, Bapak yang mengurapi, enggak kamu aja. Oke, kalau saya yang mengurapi, tolong saya diurapi dulu. Wah, gitu. Gitu. Terus saya berlutut. Itu cuman di tangan ini dikasih tanda salib gitu. Loh, itu aja. Enggak apa-apa, dalam nama Tuhan Yesus saya terima, gitu ya. Blessingnya saya terima. Malamnya saya kumpulkan anak-anak yang bisa berdoa. Mau enggak? Ini, tadi saya baru terima ini. Bagikan, udah. Kesempatan lain. Beliau bilang, nanti 2 pengurapan, tolong Maroni yang mengurapi ya. Wah ini beda. Akhirnya setelah semua diurapi, bahkan beliau sendiri minta diurapi. Terakhir saya datang dengan sebotol minyak, bilang, Pak, tinggal saya yang belum diurapi. Saya berlutut, saya kasih minyaknya, airnya. Ambil minyaknya, tumbangin tangan sini, ngomong dengan kuat. Penuh, penuh, penuh. Wah, makasih Tuhan. Itu setelah 5 tahun. Mau ngantri berapa jam sini aja. Menginginkan. Yang lain, saya datang ke satu hamba Tuhan. Tugas wawancara. Wawancara yang menurut pemimpin saya, kalau mau versi yang kurang setuju dengan kegerakan kita, wawancara hamba Tuhan ini. Oh, jelas tidak enak nih, ya kan? Gitu. Pasti dia tidak setuju itu kan, nanti keras, ngeritik, itu semua. Yang lain bilang, oke, yang itu bagiannya Pak Roni. Wah, saya WA aja loh, jawabnya mau janjian waktu ini. Kalau Anda tidak bisa tanggal ini ya sudah. Waduh, berat sekali. Padahal saya tidak bisa Pak, mohon maaf dan gini-gini. Akhirnya waktunya bisa, sepakat saya berdoa dulu dong. Tuhan dalam lembutkan hatinya, dalam nama Tuhan ini semua itu ya. Mau di tanggal itu. Wawancara. Pertama sudah langsung ngomong gini semua ya, udah memberi semua pagar itu semua. Ngomong, tiba-tiba selesai. Istrinya bilang begini, ayo kita makan siang dulu. Nggak usah. Gitu. Udah langsung ini aja. Oke, kita berdoa aja. Ya, berdoa. Saya dengan istri saya, dengan itu gandengan. Tiba-tiba, Bapak Ibu, setelah dia bilang, dia minta istri saya berdoa, untuk mereka berdua, pelayanan dan itu semua. Setelah selesai istri saya berdoa, beliau berdiri. Beliau berdiri, masih hidup. Beliau berdiri Bapak Ibu, dan kemudian menumpangkan tangan ke saya dan istri, itu bukan ditumpangkan tangan begini, ditekan begitu. Seperti Elia kepada Elisa. Memberikan berkat double porsi dalam hidupmu. Hamba Tuhan ini punya misi, panti asuhan, pelayanan multimedia, macam-macam. Dan datang tiba-tiba dapat itu. Tapi kan harganya itu dari awal sudah gak suka. Dan setelah itu, setelah saya pulang WA gini, loh saya tadi minta maaf ya. Loh, karena istri saya ngajak makan itu, saya pikir kita baru ngomong sebentar, ternyata 2,5 jam. Jadi memang sudah waktunya makan siang. Cerita lagi terakhir, baru beberapa bulan. Saya nggak tahu nih, pokoknya hamba Tuhan. Ya saya dulu bertanya-tanya, ini orang tinggal di kota kecil, di pinggiran, tapi kok bisa pergi ke luar negeri, bisa ke sana, bisa itu. Ini bukan hamba Tuhan biasa nih. Pasti ada sesuatu di hidupnya, ya kan? Karena tidak mengembalakan jemaat, tidak ada di YouTube, di googling namanya juga nggak ada, tapi kok dia tidak hidup dengan keadaan sedih, kalah, gitu. Meratap, gitu enggak. Sukacita, menang, pergi, gitu semua. Siapa nih? Tiba-tiba datang, mau ketemu. Karena anaknya kuliah. Dan kemudian dia kepingin untuk mau ngomong sesuatu tentang anaknya. Saya ngobrol. Ternyata cerita.
Oh, saya ini muridnya hamba Tuhan A, sudah meninggal. Wah, langsung saya tanya, boleh saya tanya Pak, pengalaman sama ini? Ini, cerita pengalamannya dengan Tuhan. Pengalaman kesembuhan, pengalaman ini. Doakan orang mati bangkit. Luar biasa. Macam-macam itu semua. Akhirnya jadi cerita macam-macam. Terus beliau bilang, ini cuman baru sedikit, sisanya masih banyak. Pak, saya nanti datang ke rumah Bapak ya, saya mau dengar sisanya. Gitu. Betul ya Pak? Iya. Gitu. Oke, sekarang Pak, kita berdoa ya. Bapak mau mendoakan saya? Jelas tidak, saya bilang gitu. Saya langsung berlutut, tolong doakan kami, ya kan? Langsung berbahasa roh dan bahasa rohnya langsung berubah. Langsung sampaikan pesan Tuhan. Tuhan beri ini. Nah, itu Bapak Ibu. Itu jangan dilewatkan. Ini orang datang dengan pengurapan yang berbeda, stream berbeda sama sekali. Wah, itu saya coba ngomong sama beberapa anak, saya ceritain gini. Wah, langsung mental mereka. Ini kan gini. Shh, kamu belum dengerin, kamu belum belajar, kamu belum itu. Tunggu dulu, gitu. Tampung dulu, gitu ya, Bapak Ibu. Seberapa besar kita menginginkan, seberapa besar kita merindukan, itu kadang-kadang datang sendiri. Ini stream yang beda sekali. Tahu yang saya lakukan setelah itu? Saya cari di YouTube, saya cari bukunya dari gurunya beliau ini. Kenapa? Ini sudah di level muridnya yang utama. Kenapa? Karena dia bilang, saya biasa seminar menyampaikan itu berdua dengan hamba Tuhan A ini. Gitu. Ya kan? Kalau sudah diajak ngajar bersama, ini kan dianggap levelnya, ini murid yang mewarisi ini. Ya kan? Itu dong. Pasti. Kenapa? Paulus ngirim Timotius. Dia bilang begini, kamu punya banyak pengajar, ribuan pengajar, tapi kamu gak punya banyak bapak. Nah, supaya kamu diingatkan akan apa yang ada di bapakmu, aku kirim anakku, ya kan? Karena anaknya ini mirip bapaknya. Gitu. Pasti dong. Yang dia kirim bukan tetangganya, bukan keponakannya, gitu ya. Tapi anaknya, karena anaknya ini ya mirip sama bapaknya, gitu. Nah ini, gitu. Wow. Yang saya tadinya nggak pernah dengerin, nggak pernah itu, saya dengerin setiap malam. Dan nggak ada itu tanda tanya, udahlah gitu. Cari buku-bukunya masih ada nggak sih? Masih beberapa. Dan kemudian ada kesempatan saya pergi dan saya janjian, Pak, saya ini mau ada acara di ini. Bisa nggak saya singgah di rumah Bapak? Bisa. Saya singgah, diajak masuk ke ruang doanya, ruang belajarnya, diajak itu semua. Pak, tolong cerita yang kemarin, sisanya Pak. Itu loh Bapak Ibu, seberapa kita menginginkan. Mau cari apa di padang gurun. Gitu. Mau cari apa. Dan kadangkala roh Allah adanya di situ. Supaya ngetes hati kita mau sungguh-sungguh enggak. Gitu. Cari Tuhan atau enggak. Cari roh Tuhan atau enggak. Dan yang utama apa? Kalau di padang gurun bebas, Bapak Ibu bebas. Dan seringkali roh Tuhan itu ada di padang gurun. Di tempat kita enggak punya pilihan lain. Enggak ada. Enggak ada entertainment. Enggak ada hiburan. Enggak ada. Cari dia atau tidak. Menginginkan dia atau tidak. Kenapa kita tidak menginginkan dia? Karena kita belum tahu. Kita belum kenal. Gitu. Apa yang akan terjadi ketika rohnya turun? Memang rohnya tinggal di dalam diri kita. Tapi untuk mengerjakan perintah itu, memberitakan Injil Kerajaan sampai kemudian tiba kesudahannya, itu butuh kuasa dan itu pengurapan dari tempat maha tinggi. Itu butuh rohnya mengurapi, kuasanya menaungi, membungkus kita. Kayak dimasukkan ke dalam amplop. Saya nggak punya amplop di sini. Ya. Waktu dimasukkan ke dalam amplop, isinya nggak kelihatan. Yang kelihatan amplopnya dibungkus, Bapak Ibu, dibungkus oleh roh Tuhan sehingga bukan lagi dirinya. Roh Tuhan kerja itu. Dan Tuhan itu nggak terbatas. Tuhan itu kayak makan itu buffet prasmanan, Bapak Ibu. All you can eat. Bebas ngambil apa aja. Tapi seberapa kita menginginkan, seberapa kita mau mengambil, itu yang menentukan. Banyak orang, ya cukup aja begitu. Puas. Gitu.
Dia cuma kepengen, ya saya segini ya cukup lah minum dengan ini. Nah saya biasanya bawa botol 2 liter sekarang. Karena dikasih tahu suruh minum 3 liter. Ya kan? Kalau saya 1 liter nanti 3 kali, 2 liter ya paling 2,5. 1,5 kali dengan itu. Wadahnya diperbesar. Tapi kalau saya mikirin orang lain, saya bilang saya perlu bawa galon nih. Atau kalau saya mikirin Bapak Ibu, wah galon juga nggak tuh cukup. Ada nggak tangki? Wah ini kalau tangki juga nanti kalau datang lagi kurang. Gimana kalau kita bikin bendungan? Banyak orang hanya mikirin dirinya sendiri. Cukup. Padahal roh Tuhan tidak terbatas. Tapi kenapa kok yang di dalam diri kita sedikit sekali? Masih terbatas. Karena kita tidak terlalu menginginkan. Tapi sebenarnya semakin kita tidak mampu, semakin kita nggak bisa, semakin kemampuan kita terbatas, semakin mudah roh Tuhan kerja dalam hidup kita. Semakin kita ngerti Tuhan, ini kalau bukan engkau aku nggak bisa apa-apa loh. Pinter ngomong juga enggak, pinter pengetahuan juga enggak. Kayak tadi Pak Yo bilang, baik gelar yang beneran maupun yang palsu juga enggak ada. Nakut-nakuti orang yang enggak bisa, nakut-nakuti setan apalagi, ya kan? Itu pokoknya harus engkau loh Tuhan, kalau enggak engkau enggak bisa, itu paling cepat Bapak Ibu. Nah banyak orang yang masih banyak bisanya, masih banyak mampunya, masih banyak kekuatannya. Memang harus dihabiskan dulu. Seperti Musa itu. Kenapa? Itu saya ngomong kemarin dengan istri saya. 2 minggu yang lalu. Punya pemikiran murni. Saya bilang gitu. Sayang, ini murni pemikiran manusia. Bapak Ibu bisa ngenali enggak? Itu pemikiran manusia atau dari roh Tuhan. Nanti kalau semakin kuat, semakin bergaul, manusia roh semakin kuat, kita ngerti ini. Ini murni ide manusia. Saya bilang ini kalau saya begini, ini akan menolong. Akan menolong institusi, akan menolong ini semua. Tapi ini murni loh ya. Ini manusia loh ya. Manusia, betul ini tidak ada dorongan Tuhan, inspirasi, impresi, nggak ada, ini murni. Tapi menurut saya kalau begini-begini, ini akan baik untuk organisasi. Gitu. Bukankah Tuhan juga menaruh kami di satu institusi organisasi? Ini akan mengembangkan, ini akan menolong, mempercepat dengan itu semua. Cuman, itu. Terus saya ngomong gini, kalau nanti Tuhan ngomong, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Nyah, pembuat kejahatan. Nah itu yang muncul di hati saya. Cuman kalau dipikir manusia ini akan baik sekali. Ini akan bisa, ini akan begini semua. Gitu. Udahlah, saya cuma cerita itu. Rupanya istri saya berdoa, tanya, Tuhan, suamiku cerita gitu terus. Minggu lalu saya janjian video call dengan seorang sahabat, hamba Tuhan. Sebelum mulai ngobrol baru mulai menyapa gini. Oke, sebelum kita lanjut cerita-cerita Pastor Roni ya. Tadi sore itu saya berdoa. Kok kita mau ngobrol-ngobrol ini apa toh Tuhan? Dan Tuhan langsung bicara. Tolong prioritas ya. Sudah tahu kamu prioritasmu yang mana. Oh, udah langsung ngerti. Itu Bapak Ibu. Jadi nggak pakai lama. Gitu. Sudah langsung diberi warning. Terus minggu lalu, kami ada KKR di kampus tengah semester, 2 hamba Tuhan yang berbeda. Bicara yang persis sama. Satu orang hamba Tuhan ngomong, dia bilang saya ditawarin. 3 orang berbeda, tidak saling kenal dalam waktu yang berdekatan, nawarin saya pelayanan di kota besar. Dan yang satu tidak hanya bicara. Dia bilang, Pak, kalau Bapak memang siap, ini Pak, sertifikat dengan ini semua, kita langsung ke notaris, saya alihkan semua aset saya kepada Bapak. Oh, Tuhan bukan? Baik Pak, saya berdoa dulu. Tanya. Dan waktu dia dapatnya enggak. Itu melangkah terlalu cepat. Waktu orangnya dibilangin enggak. Pak, yang betul loh Pak, semalam itu saya baru mimpi. Bapak berdiri di depan ribuan orang. Dan saya kemudian lihat tempatnya. Dan itu tempat yang saya mau serahkan kepada Bapak. Oke Pak, saya berdoa lagi. Dia berdoa lagi. Dan dapat peneguhan lagi. Ya, terus beliau ngomong yang sama. Jangan sampai saya dapat aset, pelayanan, skalanya lebih besar. Nanti Tuhan bilang, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Wah, itu langsung peneguhan berturut-turut gitu ya. Itu Bapak Ibu. Nah ini bicara tentang yang di dalam. Gitu. Kita menginginkan apa? Menginginkan Dia. Menginginkan roh Tuhan. Menginginkan pengurapan. Pengurapan itu bukan
perasaan, bukan keadaan, bukan hanya kuasa, tapi pribadi. Gitu. Dan waktu pengurapan itu turun, seringkali orang hanya mau memakai pengurapan itu, tapi dia tidak berhubungan. Gitu. Di situ persoalannya. Gitu. Untuk kepentingan Tuhan nggak masalah. Tapi kita yang rugi. Karena kita cuman dipakai, tapi kita tidak punya hubungan. Gitu. Tapi dia rindu itu. Apakah kita menginginkan dia lebih dari yang lain, sehingga orang sampai mau pergi ke padang gurun? Bapak Ibu kalau sampai mau datang jauh-jauh ke tempat ini, cari apa? Kalau diolesin minyak ya sendiri di rumah, nanti beli yang 1 liter gitu, tuang gitu ya juga bisa. Gitu. Bukan kan? Mau cari roh Tuhan kan? Bahwa Tuhan kerja mengalirkan lewat tempat tertentu, orang tertentu, keadaan tertentu, situasi tertentu. Kenapa kok harus datang jauh-jauh? Ya supaya seperti, kenapa kok kamu pergi ke padang gurun? Kenapa tidak pergi ke mall? Kenapa tidak pergi ke pasar malam? Kenapa tidak pergi ke gedung bertingkat tinggi? Kenapa pergi ke padang gurun? Dimanapun Tuhan, dimana rohmu ada, aku mau. Karena itu yang utama. Dan seringkali itu jadi ujian untuk kita. Kamu rela enggak? Kamu menghargai enggak? Kamu mau enggak? Itu. Bahwa rohnya lebih penting dari apapun. Dan Daud yang punya istana, punya pasukan, punya kerajaan, punya semuanya. Dia bilang, Tuhan kau boleh ambil semuanya. Tapi jangan ambil rohmu yang kudus. Seberapa kita menginginkan dan menghargai pengurapan itu. Sebegitu kita akan mendapat. Ya, Bapak Ibu, nanti waktu sebagian maju, sebagian menunggu. Dan ada yang sudah maju, sudah kembali. Jangan berpikir bahwa kalau sudah kembali itu sudah nggak dapat apa-apa. Waktu sudah kembali duduk di situ. Atau waktu belum maju masih menunggu. Inginkan aja. Rindukan. Tuhan aku mau engkau. Mau engkau. Kalau harus ke toilet ya ke toilet sekali gitu. Handphone dimatikan. Masih ada waktu besok, lusa dan sebagainya. Ambil waktu khusus Tuhan, aku mau engkau. Aku mau engkau di hidupku. Aku mau engkau di hidupku. Aku mau engkau lebih lagi Tuhan. Seberapa kita menginginkan. Itu sebegitu kita akan mendapat. Bapak Ibu. Hati ini loh menentukan. Gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu diberi kepekaan, ketajaman, penglihatan dan semuanya bersyukur. Gitu. Kenapa? Saya seperti Yosua. Musa ketemu Tuhan berhadapan muka. Enak banget. 40 hari nggak terasa buat Musa. Yosua nunggu di luar. Percayalah saya sudah nawar sama Pak Yo. Pak Yo, apa tidak sebaiknya istri saya saja yang mengurapi? Menyampaikan pesan Tuhan. Gitu. Ya, saya bersyukur Pak Yo pokoknya. Yang disuruh siapa? Gitu. Ya disuruh ya sudah nurut aja lah. Gitu. Samuel Ang, saya lihat ini. Saya percaya aja. Loh, Yosua itu loh. Tidak ngobrol sama Tuhan berhadapan muka kan. Terus saya pergi satu tempat, lihat itu di parkiran. Banyak mobil-mobil ada drivernya lagi duduk di situ, lagi main handphone, lagi apa. Bosnya di dalam, lagi main golf. Ya kan? Nggak kerasa dia 7 jam, berapa jam. Yang di luar nunggu ini loh. Hatinya seperti apa? Punya hati yang seperti itu loh Bapak Ibu. Dan nanti ketika itu diturunkan, ternyata turunnya ke Yosua yang punya kesetiaan, yang punya penantian, yang punya pengabdian. Gitu. Banyak orang sudah nggak punya itu. Gitu. Kalau nggak ada sedikit langsung ngomel. Nggak lihat, saya nggak lihat apa-apa. Emangnya saya lihat. Gitu. Tapi saya percayalah. Gitu. Dapatlah, nanti dapat peneguhan, dapat konfirmasi, dapat pengertian ya macam-macam ya gitu. Tapi tidak selalu seperti yang kita mau, gitu loh. Ya Tuhan, engkau lah memberi aku mau lah, dikasih apapun aku mau. Pokoknya aku mau Tuhan. Mau engkau Tuhan di hidupku. Dan itu lebih penting. Supaya aku ngerti Tuhan, kalau enggak ada ini enggak bisa. Kalau enggak ada engkau enggak bisa. Itu. Ya. Bapak Ibu, itu nyiapin hati kita sambil Bapak Ibu nunggu di situ. Sambil Bapak Ibu maju. Aku mau engkau Tuhan. Setelah kembali, inginkan. Kenapa? Terakhir. Saya ajak beberapa anak dulu, satu pengurapan. Mereka duduk paling depan di pelutut. Mereka enggak diurapi, mereka enggak ikut sekolahnya.
Tapi waktu dari sini semua ada yang maju, didoakan. Setelah selesai mereka bilang, tadi Pak Wi, ada yang pengurapan itu dari atas tuh mengalir turun ke bawah. Dan kami ambil, kami tampung gitu ya. Kenapa? Ya, dari atas ini dituangi 1 galon, wadahnya 1 seloki. Jadi turun melimpah-limpah. Nah itu kalau Bapak Ibu sambil ini enggak selesai sih, ini semua antrian giliran saya kapan? Saya udah selesai sebenarnya, mungkin saya pulang aja, ini udah lapar gitu. Yang enggak dapat lewat itu gitu ya. Tapi kalau hatinya seperti Hana dan Simeon, Tuhan aku mau menantikan, aku menginginkan sehingga ketika itu pun masuk gitu loh. Ini yang dari Tuhan, memang seperti itu. Kalau orang tidak punya pengertian tentang hal rohani, Elisa akan ngomong, Om, jasnya jatuh. Waktu Elia buang jubahnya itu loh. Dia nggak tahu bahwa sebenarnya ini dia dapat pengurapannya Elia gitu ya kan. Cuman gitu, wah jatuh Om gitu. Kenapa kok Elisa bisa ngerti bahwa itu panggilan Tuhan dalam hidupnya untuk jubah kenabian? Karena dia ngerti hal rohani, karena dia menginginkan itu. Gitu loh. Itu loh Bapak Ibu. Kalau kita tidak menginginkan itu, nggak dapat. Gitu. Orang tidak harus belajar menghargai hal yang rohani, yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu menentukan. Yang tidak kelihatan itu sumber dari yang kelihatan. Banyak orang terbalik. Pengennya yang kelihatan. Yang kelihatan itu bisa diciptakan dari yang tidak kelihatan. Gitu. Semua yang tidak kelihatan. Semua yang kelihatan itu sumbernya dari yang tidak kelihatan. Itu kata firman Tuhan. Gitu loh. Nah itu loh. Yang tidak kelihatan itu loh. Nggak banyak orang punya kerinduan sebesar itu seperti Yakub. Saya tidak bilang caranya Yakub betul ya. Tapi kerinduannya itu dihargai Tuhan loh. Gitu. Pengejarannya, kehausannya itu loh. Sampai seberapa menginginkan. Ajaibnya ketika kita menginginkan, kadang-kala tidak dicari, datang sendiri. Sampai ke situ. Gitu. Tapi kadang udah digali, nggak keluar gitu. Sampai cuman minta tumangi tangan aja 5 tahun. Gitu. Tapi ya seberapa Bapak Ibu merindukan, seberapa menginginkan roh Tuhan. Sampai mau pergi ke padang gurun. Sampai mau pergi ke tempat di mana orang bilang nggak ada fasilitas, tidak ada kenyamanan, tidak ada pilihan apapun. Di situ hanya ada Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, ngapain di padang gurun? Dan ternyata Israel tidak mampu mengenali kenapa di padang gurun, ya kan? Nanti di Hosea, firman Tuhan bilang begini, aku mau bawa kamu kembali ke padang gurun. Tempat di mana kita ngedit dulu, tempat di mana aku ini kencan sama kamu. Di padang gurun, di tempat tidak ada apa-apa itu, di mana Tuhan itu bisa cerita semuanya sebab perhatian kita tidak teralihkan kepada yang lain. Cuman sama dia. Itu. Mau enggak sengaja pergi ke padang gurun mencari Tuhan. Itu. Orang-orang lain ditarik, dibawa ke padang gurun ngomel gitu. Mesir aja Tuhan, gitu ya. Udahlah biasa-biasa aja Tuhan, gitu. Tapi Musa ngomongnya begini. Dengan cara seperti apa kami dibedakan dari bangsa-bangsa lain? Loh itu. Dan kita kepengennya, oh yang kayak gini aneh Pak, enggak sama yang lain gitu. Loh kalau ada roh Tuhan di dalam kita pasti aneh, enggak usah nganeh-nganeh, enggak usah nganeh-nganeh gitu ya. Pasti aneh. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang begitu. Jangan mabuk anggur tapi penuh roh. Dipenuhi roh itu kadang seperti orang yang mabuk anggur itu loh. Bapak Ibu lihat orang jalan dari pintu itu kalau dia mabuk, dari cara jalannya, dari baunya, sudah tahu kan, oh ini mabuk nih. Bukan dirinya yang menguasai. Nanti kalau Bapak Ibu dikuasai roh, Bapak Ibu akan mengenali orang lain yang juga jalan dikuasai oleh roh. Hidupnya dipimpin oleh roh. Gitu. Karena mesti aneh menurut dunia. Yang penting kan Tuhan bilang, engkau hambaku yang setia. Itu. Seringkali kita masih butuh pengakuan, validasi, sama-sama sama orang lainnya. Pasti gak sama. Gitu. Nah, Simpson. Dari kecil, aneh gak Bapak Ibu? Temannya mungkin kan semua rambutnya rapi, army look. Nah, dia dari kecil udah kepang 7. Gak pernah dipotong, gimbal, rasta. Ini kadang syarat-syarat untuk diurapi itu. Pokoknya jangan ngane-ngane, ya kan? Cari-cari begitu, bukan, gak usah. Tapi pasti orang akan lihat, aneh. Nanti ada yang takut lagi. Oh, sekarang kok kayak dukun Pak.
Ya kan? Itu gitu. Loh, Bapak Ibu harus bisa menjawab bahwa sebenarnya itu dukun itu yang kayak saya. Gitu loh. Loh iya dong. Kita diberi otoritas untuk mengikat dan melepaskan. Saya ikat semua ini, saya lepaskan pembalikannya. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu ya, tips praktis. Ada orang pelit, ada orang gini, saya ikat roh pelit dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kemurahan hati. Kalau enggak, dia udah enggak pelit, tapi juga enggak murah hati. Ya. Saya ikat roh kemarahan, saya lepaskan kesabaran. Yang udah enggak marah, tapi juga enggak sabar. Gitu loh. Tapi itu otoritas, kuasa diberikan Tuhan pada kita. Kok kayak dukun? Kok kayak orang nyandet? Orang nyandet itu niru-niru. Gitu. Itu otoritas yang diberikan kepada kita. Kuasa. Karena perlawanan kita, perjuangan kita bukan lawan darah dan daging, tapi lawan roh. Dan dukun-dukun itu ngerti bahwa kalau dikuasai rohnya, sekalipun badannya sehat, tubuhnya kuat, dia bisa tiba-tiba sakit sendiri, lemah, depresi, gangguan jiwa, nggak doyan makan, ya kan? Karena rohnya diikat, gitu. Nah, kita tidak ngerti itu. Lalu ketika ada orang bertindak dengan kuasa, dengan otoritas Tuhan, ya saya sudah dengar ini sering. Oh nanti Pak, sudah mulai orang ngomong, kok seperti dukun. Nah saya bersyukur, pemimpin saya sejak awal sekali ngomongin saya gini. Nanti kalau ada orang ngomong, Anda seperti dukun, saya akan ngomong, dukun yang seperti Anda. Ya gitu. Nah itu Bapak, gitu ya, yang memberi ruang supaya anaknya berani bermain, gitu. Enggak, nanti saya ngomong, dukun itu yang ikut-ikut Anda. Gitu. Tapi kenyataannya begitu loh Bapak Ibu. Bergerak dengan kuasa, dengan otoritas. Oh, saya kasih kesaksian. Tadi udah terakhir sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Paling akhir, ya. Beberapa anak pulang ke kampungnya di satu pelosok di Sumba Timur. Dan waktu di sana mereka begitu masuk. 4 orang dari 7 ini biasa berdoa dengan kami. Itu semua doa keliling, itu semua. Dan itu. Mereka ngerasa begitu masuk kampung halamannya mereka. Itu ya. Tapi sudah 2,5 tahun mereka nggak pulang. Rasa yang berbeda. Wah, tiap malam dikirimi ada bola api, ada apa, semua ada suara, orang jalan ngelilingi tempat mereka tidur itu, pastor itu semua macam-macam. Doa keliling, ini semua deklarasi. Tiba-tiba setelah itu orang sakit mulai datang, orang kerasukan mereka mulai dicari, dan orang tuanya mulai heran. Kalian sekolah di sana kok tambah pinter. Pinter dalam tanda kutip maksudnya tambah sakti. Loh itu udah bener. Karena pemimpin saya ngajarin. Sekolah ini baru berhasil ketika orang mulai ngomong, kok di situ dukunnya tambah banyak. Ya, gitu. Bukan berarti terus kekuatan kita, kemampuan kita sendiri. Tidak, seharusnya orang itu, ini yang diomongin pemimpin saya. Kampung kecil, jalannya tanah liat, itu jenderal dari kota besar, pejabat dari mana, gubernur dari mana, itu kalau ada dukun sakti situ sampai datang ke situ. Masa kok nggak ada orang dengan roh Tuhan, dengan pengurapan sampai orang itu datang. Bapak Ibu datang ke tempat ini karena apa? Ada roh Tuhan menurut saya, ya kan? Gitu. Cari roh Tuhan, itu. Iya dong. Kenapa datang harus dari pulau yang berbeda, dari kota yang berbeda kalau nggak ada roh Tuhan? Gitu. Nggak cari, orang nggak mau. Gitu. Roh Tuhan, inginilah rohnya di tempat itu. Dan masalahnya roh Tuhan itu ya punya tempat favorit. Enggak selesai nanti kalau ngomong lagi. Roh Tuhan punya tempat favorit Bapak Ibu. Ya. Setiap kita punya roh Tuhan kan, ada di dalam kita. Tapi diri kita itu jadi tempat favoritnya dia enggak. Tergantung bagaimana kita menyambut, menghargai, menginginkan kehadiran dalam diri kita. Enggak ada yang sudah percaya Tuhan Yesus itu punya roh Tuhan. Karena kalau tidak ada roh Tuhan, dia enggak bisa panggil Bapa. Panggilnya Om. Ya kan? Roh anaknya diberikan kepada kita. Itu Alkitabiah. Bapak Ibu lihat nanti. Beneran ini saya memang agak bukan bercanda. Roh anaknya sehingga kita bisa panggil dia Bapak. Kita bisa panggil Abba itu Bapak itu karena kita diberi roh anaknya. Gitu. Dan roh anaknya itulah tinggal di dalam kita. Tapi dia kerasan enggak? Di dalam kita. Dia at home enggak? Gitu.
Dia ngerasa dia diterima, diinginkan, disambut waktu ada di dalam kita. Itu yang membuat kenapa di dalam diri si A dan di si B, di tempat ini dan di tempat itu, roh Tuhan bermanifestasinya berbeda, kerjanya berbeda. Karena di satu tempat dia omongin gini, Roh Kudus, tolong nanti 90 menit aja ya. Jangan lebih, karena nanti semua udah pada pulang. Nanti kalau kamu bekerja terlalu lama, Roh Kudus, mereka nggak datang lagi minggu depan. Wong mereka hari Minggu itu ada agendanya kok. Mau pertemuan sama keluarga, mau pergi ke mall, mau makan siang. Roh Kudus kerjanya 90 menit aja. Gitu. Di banyak tempat dia sudah dibegitukan. Dan Roh Tuhan itu rendah hati. Waktu dia digitukan, oh kamu cuma mau 90 menit. Ya sudah, gitu. Dia cari tempat di mana dia dibebaskan untuk bekerja. Dan termasuk di dalam diri kita. Tuhan, jangan kayak gini. Nanti aku malu. Tuhan, jangan kayak gitu. Nanti aku dianggap aneh. Tuhan, yang kayak gini aja. Oh, gitu. Ya udah. Tuhan, engkau cukup menjelaskan firman aja. Nggak usah pakai penglihatan. Nggak usah pakai mimpi. Nggak usah pakai nubuatan. Oke, dia jelaskan firman aja. Gitu. Loh kok di sini tidak ada mimpi. Tidak ada penglihatan. Tidak ada nubuatan. Tidak ada manifestasi. Ya karena tidak diinginkan. Ya, dia rendah hati. Itu susahnya. Gitu. Begitu kita batasi, bukannya dia terbatas. Bukan. Dia rendah hati. Oke, tak cari tempat di mana aku diinginkan. Apakah kita didapati jadi orang-orang yang menginginkan dia? Mari datang, menyiapkan hati. Menginginkan dia lebih dari apapun. Lebih dari yang lain.